untuk semua insan imigrasi di seluruh Indonesia. Program kehumasan virtual yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, edisi di rumah aja, hari ini akan membahas tema bahasa media sosial dan digital di instansi pemerintah. Materi akan disampaikan oleh Bapak Ridwan Arifin. Beliau adalah dosen di Politeknik Imigrasi dengan latar belakang beliau yang memang di bidang bahasa Inggris. Beliau sastra Inggris di UKI, kemudian S2 linguistik di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian saat ini beliau juga sedang menempuh pendidikan di Flinders University Public Administration, S2 di sana. Untuk hari ini kita akan bagi dua sesi, jadi memang ada dua PowerPoint presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ridwan. Jadi masing-masing sesi kita beri waktu untuk sesi pertama 30 menit. Sesi pertama, presentasi pertama dan tanya jawab, kemudian presentasi kedua dan tanya jawab. Jadi untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak Ridwan bisa menyampaikan materinya. Silakan Bapak Ridwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia Barat. Yang terhormat, para pimpinan di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian dan Direktorat Jenderal Imigrasi, beserta rekan-rekan, teman-teman, adik-adik yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini kita akan membahas perumusan bahasa media sosial dan media elektronik di instansi pemerintah. Ini menjadi suatu permasalahan, suatu kepedulian kita terhadap bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga, bahasa asing terutama. Perkenalkan, nama saya Ridwan Arifin, saya dosen di Politeknik Imigrasi. Ini adalah akun media sosial saya. Saya sebagai narablog, aktif juga di Instagram, di Facebook, 3 aja. Kemudian ini adalah alamat surel saya di bawah ini. Untuk sesi pertama, 30 menit, kita akan membahas secara singkat dasar hukum, prinsip umum, manfaat, dan etiket, ruang lingkup dan platform, perbedaan situs resmi dan media sosial instansi pemerintah, rujukan bahasa Indonesia, dan proses publikasi informasi publik, kemudian tanya jawab ya, agar lebih nggak membosankan. Kemudian nanti di sesi 2 ada lagi selama 60 menit, plus tanya jawab. Tanya jawab. Bahasa Inggrisnya question and answer. Pertama, ini adalah dasar hukum yang teman-teman, rekan-rekan perlu rujuk. Jadi ada satu yang sangat penting, yaitu peraturan menteri pendayaan gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mengenai pedoman pemanfaatan media sosial. Ini penting sekali di sini. Ada mulai dari prinsip, etika, dan seterusnya. Kemudian kalau bisa mengadaptasi dari beberapa, ini kerjasama waktu itu berdiskusi dengan Pak Yanos di Humas, juga beradaptasi dari One Stop Shop Strategy and Implementation Office. Ini Web Writing and Style Guide. Ini bagus sekali dari negara bagian Queensland, Australia. Terbitan 16 Maret 2016. Ini sekilas dasar hukumnya. Prinsip umumnya, keterbukaan jelas, objektivitasnya transparan, etis, profesional, akuntabel, tanggung jawab, dan aksesibilitas, sehingga kredibilitas. Ini ada di, saya ambil dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menpan RB ya, tentang pedoman pemanfaatan media sosial. Nah, manfaat situs dan media sosial instansi pemerintah, fungsinya ada di sini semua. Informasi, penyebaran informasi, mungkin rekan-rekan sudah pada tahu. Nah, yang paling penting adalah etiket media sosial dan digital atau elektronik.
bahasa Inggrisnya netiquette. Dalam bahasa Indonesianya etiket dalam internet, etiket internet gitu. Tapi ini belum baku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Etiket dan etika itu berbeda. Nah, etiketnya di sini yang saya highlight, yang saya garis bawahi dan saya tebalkan adalah kehormatan, objektivitas, rahasia negara, etika, kode etik, benar, tepat, akurat, solidaritas, keterbukaan informasi publik. Ada dua hal yang menarik di sini. Yang pertama adalah rahasia negara dan keterbukaan informasi publik. Jadi ada sifat informasi yang memang dapat dipublikasikan dan yang tidak dapat dipublikasikan. Ruang lingkup yang saya ambil di sini adalah bisa umum ya, di luar dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, tempat pemeriksaan imigrasi, atase dan konsul imigrasi pada kantor perwakilan di luar negeri. Tapi ini juga bisa di luar dari UPT kita. Platform media digital atau elektronik yang saya amati selama ini di Direktorat Jenderal Imigrasi adalah saya lihat situs resmi, official websites, Facebook-nya belum ya, saya belum tahu nih, belum menemukan ini. Terus Instagram ada, Twitter ada, YouTube ada, beberapa Kanim juga ada, dan Surel. Ini perbedaan yang saya tangkap, yang saya analisis selama ini dari situs resmi dan media sosial. Sudah jelas platformnya adalah www, media sosial ini Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Bentuknya, situs resmi itu teks dan paragraf, media sosial itu kalimat sederhana dan frasa. Frasa itu dua atau tiga kata yang tidak mengandung verba. Ini harus beda ya, kalimat sama frasa. Kalimat itu subjek, predikat, objek. Saya makan nasi. Kalau frasa, nasi uduk, itu frasa. Tampilan dalam situs resmi itu gambar, tabel, dan grafik. Media sosial, gambar, infografis, komik, kartun, yang lebih santuy kata orang sekarang. Ragam bahasanya adalah formal dan resmi. Media sosial itu percakapan, konsultatif, santai, casual, akrab, intimate. Ini yang saya analisis selama ini di media sosial, di instansi pemerintah. Judulnya bersifat frasa resmi dan formal. Misalnya, kebijakan izin tinggal keimigrasian selama pandemi COVID-19. Nah, kalau media sosial biasanya pancingan ya, atau clickbait ya disebutnya ya. Kalau koran daring itu biasanya, koran online itu biasanya catat. Inilah tanda seru begini. Terus catat tanda seru jumlah kasus COVID di Indonesia sebesar gitu. Terus ada lagi namanya dangling modifier. Sekarang media sosial atau media daring nasional atau di internet kita suka temukan namanya dangling modifier. Dangling modifier itu objeknya itu di depan, didahului. Misalnya misalnya penanganan COVID, koma. Kantor imigrasi menerapkan ini, ya, gitu. Jadi itu dangling modifier. Terus atau di depannya misalnya gawat, COVID, positif COVID meningkat, koma, kantor imigrasi menerapkan ini. Nah, itu dangling modifier. Jadi untuk pancingan. Karena sekali lagi sifatnya media sosial ya, bukan situs resmi. Terus singkat atau pertanyaan. Bagaimana permohonan paspor selama masa pandemi COVID? Nah, gitu. Jadi sifatnya bertanya, biasanya begitu media sosial. Jadi lebih interaktif. Ini sekilas. Nah, sebelum masuk ke dalam topik materi bahasa Indonesia, kita kadang suka bingung ya antara ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya bahasa Indonesia? Nah, ada yang menarik dalam bahasa Indonesia itu misalnya ditulis bus atau bis nih. Bingung kan kita bus atau bis? Dibacanya bus, bus, bis, atau bus. Itu dia. Terus kemudian subjek atau subjek, objek atau objek.
Nah, ini yang paling sering saya melihat di media instansi pemerintah, terutama imigrasi, saya melihat ada pelayanan, ada yang pakai layanan. Ada yang pakai antrian, ada yang antrean. Apa-po pakainya antrian. Singkatannya ya, bukan antrean kan kalau nggak salah. Nah, harusnya antrean. Nah, karena itu udah menjadi nama merek, ya sudahlah, kita ampuni. Tetapi kalau buat takarir atau buat judul, pakainya antrean. Gitu. Nah, mengapa ini perlu menjadi kepedulian kita dalam mempublikasikan informasi publik di situs resmi pemerintah dan media sosial? Karena bahasa mempunyai prinsip. Sebenarnya gini, yang pertama itu kata itu netral. Tafsir yang membuatnya memihak. Kata itu netral. Misal, ada kata anjing. Ya. Tafsir yang membuatnya memihak. Ada kata babi. Tafsir yang membuatnya memihak. Misalnya, anjing dengan kata netral ya, nadanya netral gitu. Terus dengan anjing gitu. Atau anjing gitu, misalnya gitu ya. Babi, ya itu beda. Kata itu netral, tafsir yang membuatnya memihak. Kemudian gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa itu baik dan benar? Baik sesuai konteks, benar sesuai kaidah. Nah, misalnya dalam percakapan kita ke warung gitu ya, nggak perlu sesuai kaidah bahasa Indonesia baku misalnya. Selamat pagi Ibu, saya ingin membeli satu ikat, nah, itu diketawain, nggak mungkin. Sesuai konteks. Misalnya, pagi Bu, saya mau beli ini dong gitu. Boleh, karena sesuai konteks. Sesuaikan dengan konteks. Nah, media sosial pemerintah atau situs resmi pemerintah itu perlu disesuaikan dengan konteks dan sesuai dengan kaidah. Karena bahasa itu menunjukkan kepribadian seseorang dan kepribadian bangsa. Kenapa kita selalu ketika berbahasa Inggris, kalau salah itu malu dan langsung kita perbaiki dan pelajari. Atau bahasa asing ya. Ketika bahasa Indonesia, udahlah biarin lah gitu. Di toleran gitu. Udahlah gitu. Itu salah menurut saya. Terus gunakan bahasa sesuai tempatnya. Maksudnya, kalau emang ini untuk pembacanya atau penerimanya adalah orang asing, ya pakai bahasa asing. Kalau ini mangsa pasarnya orang Indonesia, gunakan bahasa Indonesia. Sesuai dengan tempatnya. Jangan pakai misalnya ada program dari kantor imigrasi tentang pelayanan paspor yang jemput bola. Kan sebutannya mobile passport ya, mobile passport gitu. Bahasa Inggrisnya itu ada tuh. Saya kurang setuju karena mobile itu portable, alat gitu. Kalau pelayanan namanya outreach. Nah, tapi kan ini paspor. Paspor siapa sih ininya? Target pembacanya orang Indonesia. Ya gunakannya bahasa Indonesia, saran saya. Nah, benar sesuai kaidah, baku. Baku tak mesti kaku gitu. Enak gitu. Ingat ya, baku tak mesti kaku gitu. Yang terakhir, prinsip bahasa itu cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Saya akan memberikan beberapa rujukan bahasa Indonesia daring. Jadi para pegiat atau pengelola situs resmi pemerintah, baik daring, baik media sosial maupun elektronik, bisa merujuk kepada KBBI. Ini tinggal klik aja, Thesaurus. Kalau kurang yakin ya, Puebi. Puebi itu ejaan. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini udah update. Kebetulan sebagai informasi, saya tergabung dalam penata istilah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, wabil khusus Pusat Bahasa. Jadi merumuskan suatu kata dalam bahasa Indonesia atau penyerapan kata bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kira-kira apa, bersama dengan Ivan Lanin, Kompas, Tempo, UU Suhardi, dan segala macam teman-teman dari media, wartawan, dan munshi atau linguis. Saya mengusulkan beberapa kata bahasa Inggris dalam istilah keimigrasian seperti overstay. Saya udah usulkan untuk dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, namanya tinggal lajak. Tinggal lajak. Lajak itu berlebihan, kelebihan. Seperti overacting. Overacting itu laku lajak, lebay. Nah, dalam bahasa Indonesia untuk overstay saya usulkan tinggal lajak.
simple sebagai kata benda. Dan banyak lagi. Detainee, detention, detainee, detainee atau detention, detensi ya. Sebab di KBBI ditulisnya detenidos. Detenidos. Nah, itu ada kesalahan yang cukup fatal. Kemudian pembentukan istilah. Nah, susunan-susunan tadi, struktur bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu disusun dengan rapi, sesuai dengan pedoman pembentukan istilah yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa. Pusat Bahasa itu di Rawamangun, di sebelah UNJ. Nah, itu ada tata caranya pembentukan istilah. Misalnya MRT, bahasa Inggris. Kita bahasa Indonesia kan apa sih? Nah, di penata istilah itu kita rapatkan. Kita diskusikan di grupnya ya. Nah, kemudian kumpulan bahasa Indonesia selama 6 bulan, kita sidang komisi istilah di Pusat Bahasa, kemudian kita masukkan itu ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita mutakhirkan terus KBBI daring. Kemudian ini adalah rujukan bahasa Indonesia daring lainnya, bisa tinggal klik, semuanya ada di sini. Jadi sebelum publikasi, perhatikan rujukan-rujukan berikut. Nah, ini untuk buku elektroniknya ada di sini, tata bahasa, buku elektronik rujukan bahasa ada di sini. Tinggal klik, baca, tinggal klik, baca. Sebelum mempublikasikan sesuatu atau informasi publik, tahap pertama ada drafting. Tujuan, isi, atau konten target pembaca siapa. Dilihat dulu nih. Kemudian di outline. Mulai merangkai, perangkaian, penulisan teks, kalimat, frasa, pembuatan gambar, grafis, infografis, dan grafik, dan sebagainya. Dan yang bagian ketiga itu yang paling penting adalah swasunting atau penataan aksara, proofreading, sendiri, kita melakukan sendiri. Yang kedua, penyuntingan. Penyuntingan itu lebih luas, nyambung apa enggak, siapa yang baca penyuntingan, siapa yang baca konten ini. Dan yang ketiga adalah tinjauan sejawat atau peer review. Kasih ke temennya yang memang dia pakar di bidangnya. Misalnya saya tidak pakar di bidang TPI, kasih ke temennya atau teman sejawatnya atau pimpinan yang di bidang TPI. Gitu. Atau berikan teks itu ke orang yang bisa bahasa Cina, bisa bahasa Tiongkok ya. Kalau menurut Perpres 2014-13 itu Tiongkok. Kemudian penulisan wara, copywriting. Bahasa Indonesia itu penulisan wara. Apa tuh copywriting? Ini penting di dunia publishing, di dunia informasi publik dan media digital. Copywriting itu sesuatu yang berhubungan dengan advertising atau marketing, yang berhubungan dengan pengiklanan dan pemasaran, dan terakhir adalah penjenamaan, branding. Jadi Direktur Jenderal Imigrasi, UPT, kalau mau membranding, kalau membuat penjenamaan, itu perlu rangkaian-rangkaian seperti ini, drafting, outlining. Nanti akan tercipta. Tujuannya apa sih copywriting atau penulisan wara ini? Agar situs kita dipercaya dan dapat dijadikan rujukan oleh misalnya lembaga lain. Contohnya, saya perhatikan, Direktorat Jenderal Imigrasi itu sudah menjadi rujukan Kedutaan Besar Australia di Jakarta untuk beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, terutama bidang keimigrasian. Dan Kementerian Keuangan juga sudah dirujuk, terutama Bea Cukai, sama lembaga lain, instansi lain. Itu bagus. Kita mau lembaga kita menjadi pusat sumber informasi gitu. Dan terakhir baru publishing, penerbitan, situs resmi atau media sosial. Kemudian, nah, mungkin teman-teman pernah lihat heboh ya, contoh kesalahan berbahasa Indonesia di situs resmi pemerintah. Kita perhatikan, emang kontennya kayak di YouTube, EMG, kan? Jawabannya tidak, di YouTube itu. Nah, YouTuber, nggak jelas sumbernya, nggak jelas valid informasinya, banyak hoax. Mengapa Ruang Guru bisa lolos verifikasi? Apa karena CEO-nya Stafsus saat itu? Tidaklah, pakai emoticon. Faktanya, Ruang Guru memang startup pendidikan, bla bla bla, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini menarik. Mungkin maksudnya mau intimate, mau akrab ya. Sekali lagi, ini situs resmi pemerintah. Kita kesel ya, kecewa gitu. Oh, kok begini ya? Terus di sini ada tanda hubung yang nggak kurang bagus. Terus ada kata ujuk-ujuk. Nah ini, saya juga sudah memiliki beberapa contoh kesalahan berbahasa Indonesia di situs resmi dan
Instagram atau media sosial UPT Kanim-Kanim. Saya sudah kumpulkan, tapi saya tidak akan publish di sini. Saya akan mengevaluasi itu dalam bahasanya saja nanti, dalam bentuk bahasa. Nah, saya mempunyai rekomendasi sebelum mengakhiri sesi pertama. Saya memiliki rekomendasi. Yang pertama, setiap pengelola atau setiap orang yang bekerja sebagai pengelola, administrator atau admin sebutannya, merujuklah pada peraturan yang berlaku. Ketika merujuk pada peraturan yang berlaku, cantumkan rujukan tersebut, referensi tersebut. Cantumkan sumber. Karena acknowledgement atau pengakuan itu sangat penting. Australia sangat ketat terhadap yang namanya pengakuan, acknowledgement. Jadi kita nggak boleh plagiat. Ini barang kita, ini bahan kita, ini dari kita, ini dari A, dari B sumbernya, C gitu. Kemudian ikuti istilah dan bahasa di peraturan dan atau modifikasi atau parafrasa untuk bahasa hukum. Ikuti istilah dan bahasa Indonesia. Ikuti istilah dan bahasa di peraturan. Misalnya, ada kata pemeriksaan keimigrasian. Pemeriksaan keimigrasian di TPI saat COVID-19, saat pandemi COVID-19. Pakailah pemeriksaan. Jangan pakai kata protokol. Misal, karena di undang-undang, di peraturan itu, Permen 44 tidak menyebutkan protokol. Protokol itu keluar ketika WHO, ketua WHO-nya, mengeluarkan protokol untuk menangani COVID ini. Bagaimana caranya? Ada 4 step, ada 4 langkah. Atau modifikasi atau parafrasa. Misal, kita ada, kemarin saya berbicara dengan ketua Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia, IPPI. Beliau menyebutkan bahwa perlu ada penyederhanaan bahasa atau istilah tentang COVID-19 ini. Misalnya kemarin kita bicara tentang apa ya, Pak Yanos, terkait flattening the curve. Artinya melandaikan kurva. Nah, itu kan tidak populer, masyarakat tidak apa sih gitu. Memang karena literasi masyarakat Indonesia masih di bawah rata-rata. Jadi itu kita perlu edukasi. Kemudian kenali audiens. Wajib kenali audiens. Siapa yang akan membaca atau mengonsumsi publikasi informasi tersebut? Siapa nih? Orang asing, orang Indonesia. Usia berapa? Ya kan, laki-laki, perempuan, semua. Itu ada klasifikasinya. Itu perlu sebelum kita publikasi informasi publik. Rekomendasi berikutnya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dan direktorat lainnya atau kementerian lainnya, perlu ada standarisasi proses publikasi informasi publik melalui media elektronik dan media sosial instansi pemerintah. Standarisasi misalnya penulisan penayangannya publikasinya di mana? Instagram. Kalau mau foto ukuran berapa, image-nya DPI-nya berapa segala macam. Itu ada standarisasinya. Lengkap. Itu perlu dibuatkan. Kemudian perlu ada pedoman penulisan bahasa di media elektronik dan media sosial instansi pemerintah. Misalnya, penulisan judul dan takarir. Takarir itu subtitle ya, bahasa Indonesianya. Misalnya penulisan judul. Bagaimana penulisan judul? Misalnya, pedoman perpanjangan ITAS. ITAS di kantor imigrasi Tangerang misalnya. Nah, D-nya ini huruf kecil apa huruf besar? ITAS-nya itu huruf besar semua nggak? I besar, T besar, A besar, S besar. Nah, itu perlu dirumuskan sesuai kaidah. Memang ribet ya, tapi ini bahasa. Sama seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga seperti itu. Ada kaidah-kaidah di mana judul itu tidak ditulis huruf besar. Nanti kita bahas di sesi kedua. Berikutnya adalah pengelola atau admin media elektronik dan media sosial instansi pemerintah sebaiknya mengikuti akun resmi media milik lembaga pemerintah nasional lainnya. Maksudnya agar menjadi bahan referensi. Saya lihat Direktur Jenderal Imigrasi adminnya sudah oke nih, udah mengikuti, saya lihat Bea Cukai,
udah mengikuti yang lainnya. Dan saran saya dijadikan rujukan dari lembaga pemerintah asing untuk mengikuti istilah atau jargon bahasa yang dipakai. Misalnya kita ikuti kedutaan besar yang ada, atau pemerintah Australia atau Singapura, atau pemerintah Amerika. Terus lembaganya, misalnya ABF, Australian Border Force, atau ICA, Immigration Checkpoints, Airport and Authorities, atau apapun itu lembaganya, ikuti. Jadi kita bisa modifikasi dan adaptasi dari situ. Nah, ideal semboyan dari pusat bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Untuk sesi pertama, Pak Yanos, moderator, terima kasih. Oke, jadi terima kasih Pak Ridwan. Sesi udah 30 menit ini ya? bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya bisa di unmute. Ada yang bertanya? Silakan. Kalau belum ada mungkin saya mau nanya juga nih Pak Ridwan terkait detenidos tadi ya disampaikan tadi. Itu memang kita ketahui sudah lama sekali ya. Itu ada ya dalam tanda kutip kesalahan dari kamus itu. Karena kita di dalam undang-undang kita pun kalau tidak salah kita pakai istilah deteni ya. Dalam peraturan-peraturan kita deteni. Sementara di KBBI tertulis detenidos dan tidak ada istilah deteni yang tercantum dalam KBBI. Nah, kalau sudah seperti itu apakah kita yang mengajukan perubahan istilah ke pusat bahasa atau kita mengikuti apa yang sudah ada di situ? Jadi kita harus mengubah aturan-aturan kita. Jadi nanti mungkin dalam publikasi media sosial kita menggunakan istilah detenidos tidak diperkenankan untuk ini atau ya, terima kasih Pak Yanos. Jadi di dalam suatu lembaga itu mereka memiliki namanya selingkung. Istilah mereka sendiri atau gaya mereka sendiri. Contohnya, Kompas itu memakai objek, bukan objek. Kompas memakai subjek, bukan subjek. Tapi Tempo memakai subjek dan objek. Nah, dalam pelesapan bahasa juga KTSP ya. Kan setiap KTSP melesap nih. KTSP. Misalkan paku memaku, kunci mengunci ya. Nah, Kompas misalnya menggunakan kata petinju untuk atlet dan peninju untuk orang yang suka mukulin, gitu, yang kriminal. Tapi Tempo menggunakan petinju baik atlet maupun kriminal. Nah, untuk kita imigrasi sebaiknya tetap menggunakan kata deteni karena itu adalah istilah yang sudah kita gunakan dan bahasa kan konvensi ya. Nah, sebaiknya tetap memakai kata deteni atau detensi. Nah, sambil kita berjuang untuk memasukkan ini ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Demikian Pak Yanos. Oke. Silakan untuk rekan-rekan yang lain. Ada pertanyaan langsung saja ya, mungkin di unmute. Langsung aja. Ya, di unmute di komputernya. Saya deh Pak Yanos. Izin Bang Ridwan. Ya. Ya. Kalau saya sih tertarik yang apa namanya tadi tuh penggunaan protokol, tapi kita lupa ya kalau kita punya istilah sendiri di Parlemen 4 ya. Iya. Itu biasanya terbawa dengan situasi terkini kan. Orang lagi sering pakai kata protokol di bandara, di kantor imigrasi, Rudenim. Terus akhirnya kebawa dan kita melupakan kekayaan aset kita sendiri yang udah ditulis oleh para
senior-senior kita di imigrasi, pemeriksaan keimigrasian, sehingga kita malah lupa. Mungkin itu sedikit klarifikasi aja. Terus yang tidak ada maksud ya, tidak ada maksud. Ini contoh aja. Makasih Bang sudah dikoreksi. Kebetulan Bang Ridwan ini dan Pak Yanos menjadi salah seorang yang sering membantu admin Dijen Imigrasi untuk mentranslate ke dalam bahasa asing ya. Kami terima kasih banyak. Terus yang berikutnya terkait dengan pengelolaan media sosial di Dijen Imigrasi, kami sudah menyusun panduan pengelolaan media sosial, Bang. Yang itu dari tampilan visual, kemudian penggunaan warna, template, kemudian perencanaan, eksekusinya gimana, itu sudah kami tuangkan di situ. Tapi mungkin ada satu hal yang mungkin agak terlepas sedikit soal bahasa nih. Jadi kembali lagi kami sebagai bukan seorang ahli bahasa, meskipun suka nulis, tapi kadang suka susah EYD-nya salah-salah, PUEB-nya itu tadi itu suka salah-salah. Tapi kita akan terus belajar untuk memperbaiki itu, terutama dalam hal PUEB ya, kadang antrean gitu kan, praktik gitu kan kadang suka terlewat. Undang-undang U-nya satu besar satu kecil. Ya. Tapi itu menjadi sebuah koreksi yang menarik ketika penggunaannya harus tepat sesuai konteksnya gitu kan tadi dibilang. Namun kadang-kadang ketika di media sosial itu beda ya. Jadi di website kayak tadi yang Kemenko Perekonomian itu kan bahasanya atrut banget lah dia, sampai dibully sama netizen itu kan. Ya. Tapi ketika di media sosial bahasanya memang harus menyesuaikan dengan audiensnya kan. Kadang kita juga pakai emoticon, kadang kita pakai juga kata-kata yang slang. Nah itu sering kita praktekkan di media sosial yang itu berbeda ranahnya dengan website gitu. Betul. Pertanyaan nih, kalau menurut Abang nih, kalau untuk website itu sebenarnya kaku sesuai konteks atau kaku berkaidah atau bagaimana Bang? Ini saya kebetulan bantuin Pak Yanos untuk ngotak-ngatik website juga, cuman nggak terlalu banyak sih. Terutama soal artikel saya pegang juga. Nah kadang suka bingung nih Bang, kalau untuk artikel di di website, misalkan kita pakai bahasa yang dengan style artikel yang storytelling, apakah itu masih masuk gitu Bang? Makasih Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tadi Direktorat Jenderal Imigrasi sedang menyusun pedoman ya, standarisasi. Itu langkah yang baik sekali. Semoga bisa diikuti oleh direktorat lain dan kementerian lain. Kemudian dalam pedoman tersebut tadi Fijar telah menyebutkan akan membuat standar template ya segala macam. Betul. Saya melihat bahwa saya mencatat ya, selama ini saya menganalisis bahasa-bahasa media sosial, tidak hanya di Direktorat Jenderal Imigrasi, dan terutama di Direktorat Imigrasi dalam hal ini, penggunaan logo dalam hal Instagram itu masih beragam, saya lihat. Setiap UPT atau kantor imigrasi, saya mencatat masih ada yang menggunakan lambang yang berbeda. Koreksi jika saya salah ya. Tapi saya sudah capture sebagai bukti. Makanya saya pikir ini harus diseragamkan, jadi kantor imigrasi A dan kantor imigrasi B berbeda lambangnya. Bukan lambang imigrasi Bumipura itu yang saya lihat. Itu mungkin perlu menjadi perhatian, catatan. Kemudian untuk situs, memang perlu bahasa baku, tapi tidak kaku. Bisa disesuaikan, misalkan dia penceritaan, storytelling, silakan. Terus artikel berita, sesuaikan dengan bidangnya, jurnalistik. Misalkan kantor imigrasi A atau Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan informasi mengenai berita, pemberitaan ya, konteksnya pemberitaan. Sesuaikan dengan bahasa berita, sesuaikan dengan bahasa berita yang tidak kaku, yang bahasa jurnalistik ya, gayanya, stylistic writing-nya. Kemudian kalau artikel beritanya tentang sesuatu yang ilmiah, sesuaikan dengan bahasa ilmiah. Begitu, Mas Fijar. Jadi sesuai konteks, ingat tadi, sesuai konteks dan target pembacanya siapa. Demikian, Pak Fijar. Oke.
Jadi mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya kita simpan di setelah sesi kedua aja Pak Ridwan ya. Ya, atau bisa di chat ya Pak, di kolom komentar ya. Oh iya, kolom komentar kalau ada. Jadi untuk saat ini silakan dilanjutkan dulu untuk presentasi kedua. Baik. Nanti di sesi tanya jawab kedua boleh mengacu ke presentasi pertama dan kedua. Oke. Oh baik Pak Yonos. Ya, kita habiskan dulu nih materinya. Ya. Kita lanjut ke bagian kedua. Ini lebih teknis lagi. Agendanya ini sekitar 50 menit. Ini kesalahan umum berbahasa Indonesia di media sosial dan elektronik instansi pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, dan rekomendasi dan tanya jawab. Emang rada sulit ya. Tadi Mas Pijar bilang, kita kan bukan orang bahasa nih, susah nih webbingnya atau ejaannya. Benar. Saya juga mengakui itu. Sepertinya Direktur Jenderal Imigrasi dan unit pelaksana teknis kantor imigrasi dan Rudenim atau lainnya, atau lembaga lainnya, instansi lainnya, memiliki resources atau sumber daya atau pegawai yang berlatar belakang bahasa ya. Nah itu bisa dimanfaatkan. Karena keterampilan berbahasa itu ada dua menurut Chomsky. Yang pertama itu linguistic competence, kemahiran berbahasa. Dia tahu, dia punya latar belakang bahasa dan sastra seperti Pak Yanos misalnya, latar belakang sastra Cina, latar belakang sastra Tiongkok, pendidikannya formal. Nah, ada orang yang memiliki kepiawaian berbahasa. Ya, linguistic performance. Dia doing, produksi bahasa, pedantis. Misalnya sastrawan. Sastrawan itu kadang mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan formal, tapi punya puisi-puisi yang bagus. Kemudian misalnya Ivan Lanin. Ivan Lanin bukan berlatar belakang bahasa. Dia latar belakangnya adalah teknik komputer di ITB. Bahasanya malah bahasa komputer ya, bahasa program, jadi nggak relevan. Nah, menurut saya, bagi yang tidak memiliki kemahiran bahasa, gunakanlah kepiawaian berbahasa ini. Setiap orang memiliki, menurut Howard Gardner, setiap orang memiliki 8 kecerdasan berbahasa. 8 keterampilan multiple, salah satunya adalah kecerdasan linguistik, bahasa. Setiap orang sudah dibekali oleh Tuhan 8 kecerdasan. Salah satunya adalah kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa. Seperti yang saya informasikan tadi di awal, bahasa yang baik dan benar itu bahasa yang kontekstual. Bahasa yang baik itu bahasa yang kontekstual dan konseptual. Bahasa kontekstual itu resmi, santai, media, atau lisan atau tulisan, disesuaikan konteksnya. Konseptual sesuai bidangnya, sesuai konsepnya, sesuai kelompok sosialnya. Ini ngomong sama masyarakat siapa nih? Ini ngomong sama adat mana nih? Gitu. Suasananya bagaimana? Resmi, formal, suasananya bagaimana? Santai atau intimate. Kemudian bahasa yang benar. Nah, baru bahasa yang tekstual. Sesuai kamus besar, sesuai kaidah, ejaan, dan sesuai tata bahasa. Jadi, berbahasa itu harus sesuai konteks, konsep, dan tekstual. Nggak bisa kita memahami sesuatu itu secara tekstual. Itu berbahaya. Nah, ini beragam unit bahasa. Dari yang terkecil itu bunyi sampai yang terbesar itu wacana. Ternyata kita memproduksi bahasa seperti ini. Kita lanjut ya. Nah, berikut adalah kesalahan-kesalahan yang saya catat di dalam media sosial dan situs resmi pemerintah atau instansi pemerintah, baik imigrasi maupun di luar imigrasi. Wabil khusus imigrasi. Garis miring. Garis miring itu ditulis tanpa spasi. Seperti ini, WNI, strip, WNA. Jadi, tidak dipisah WNI, spasi, strip, spasi, WNA. Itu ada. Saya sudah catat. Pemohon, strip, penumpang, garis miring, awak alat angkut. Begitu. Begitu juga dengan nomor persuratan. Garis miring, langsung tanpa spasi. Berikutnya permasalahan pada tanda hubung. Betul tadi Pak Fijar. Undang-undang U besar, U kecil. Undang-undang keduanya adalah huruf besar, kapital ya.
dan stripnya disambung, tidak dipisah seperti ini, beda, berbeza. Kemudian tanda tanya tidak ditulis, ini salah sub ya, mohon maaf. Tanda tanya tidak ditulis dalam judul. Misalnya dalam penulisan judul tidak menggunakan tanda tanya. Misalnya, bagaimana cara membuat paspor? Itu tidak perlu. Kemudian kesalahan berikutnya saya temukan adalah petik tunggal. Sebaiknya petik tunggal itu hanya menjelaskan makna. Misalnya General Declaration atau JENDEC. Petik tunggal, daftar kru pesawat. Petik tutup. Visa on arrival. Ya, petik tunggalnya visa kunjungan saat kedatangan, ditutup lagi, titik. Kayak gini. Ini adalah fungsi dari petik tunggal. Kesalahan berikutnya adalah huruf kapital. Huruf kapital itu dipakai nama diri, organisasi, lembaga, dokumen, dan lain sebagainya. Yang resmi ya, nama diri. Dalam bahasa asing. United Nations, UN, NCB Interpol, Australian Embassy. Nah, Border Control Management kan nama dokumen, nama alat resmi. Pakailah huruf besar. Kemudian, kesalahan ada juga pada huruf kapital. Misalnya, harusnya jabatan dan nama orang tersebut huruf kapital. Nama jabatannya mengikuti nama jabatannya ditulis huruf kapital. Misalnya wakil presiden, W kapital presiden besar. Perdana Menteri Scott Morrison, Gubernur Bali, kepala kantor imigrasi, K-nya besar, kepalanya besar, kantor besar, nah, ditulis huruf kapital. Nah, kemudian yang berikutnya adalah huruf kapital dalam penamaan nama lembaga negara. Misalnya kantor imigrasi Ngurah Rai, kelas, itu harus huruf besar, huruf kapital semuanya. Kecuali dia bersifat umum. Misalnya, pelayanan di kantor imigrasi. Ini bersifat umum, kantor imigrasi mana? Ya huruf kecil. Kecuali dia sudah ada namanya, kelas berapa atau di mana tempatnya. Sama juga dengan lembaga lain. Ini kesalahan umum. Kemudian kesalahan umum huruf miring. Penulisan huruf miring itu untuk bahasa Inggris yang bukan nama diri. Misalnya, orang asing akan dideportasi jika tinggal lajak, overstay. Garis miring. Pemohon akan mendapat visa telex, garis miring, huruf miring, telex visa, gitu. Huruf miring dipakai, nah berikut huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Misal, BVK tidak diberikan pada orang asing ini kedua ya, mohon maaf ada typo. BVK tidak diberikan kepada orang asing asal Kolombia, misal. Tidaknya ditegasin dengan huruf miring seperti ini. Kemudian, misalnya pemohon paspor RI wajib menunjukkan surat kuasa jika surat kuasanya mau dikhususkan atau ditegaskan, huruf miring. Nah, nama diri seperti nama orang, lembaga yang tadi tidak ditulis huruf miring, walaupun dia berbahasa Inggris. Nah, kemudian ada penamaan non dan antar, imbuhan non dan antar. Non itu bentuk terikat, dia harus ditulis serangkai, nggak boleh dipisah. Misal, ada penulisannya pakai strip, ada yang tidak pakai strip. Garis. Non-migas, non-blok, non-aktif, non-fiksi, non-formal, non-medis, non-migran. Itu tidak pakai tanda hubung atau strip. Non-akademik, non-prosedural, dia pakai strip. Non-TPI, dia pakai strip. Non-Indonesia, non-elektronik. Non-gol, pakai strip, karena nggak ada nongol. Ya, non-gol, tulisan nongol jadinya. Nah, begitu juga dengan antar. Antar itu bentuk terikat, nggak boleh dipisah. Antar lembaga, antar instansi, antar kota. Kalau mau di strip bisa, antar strip kantor imigrasi, antar strip pegawai, antar strip TPI. Boleh. Apa sih bedanya yang di strip dikasih tanda hubung dan tidak tanda hubung? Bedanya, kalau itu adalah merupakan kata dasar, kalau merupakan kata dasar, dia tanpa tanda hubung, seperti ini. Kalau itu bukan kata dasar, ini kan kata sifat, kata benda, kata singkatan, huruf singkatan, segala macam. Dia pakai strip. Misalnya, antar pemerintah, asal katanya perintah.
antar kepala desa, atau non-pemerintahan. Seperti itu. Jadi ini bentuk terikat. Nah, kemudian masalah judul tadi. Apa sih, bagaimana sih menulis judul yang benar? Jadi judul itu ada yang tidak ditulis dengan huruf besar, yaitu merupakan kata tugas. Misalnya di, ke, dari, dan, yang, tentang, untuk. Ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kata ini tidak ditulis huruf besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ternyata tidak hanya di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun, kalau kita rujuk, kita lihat, dia tidak menggunakan huruf besar, capital letters. Misal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang T-nya kecil, keimigrasian. Tahunnya besar, U-nya disambung, undang-undang. Kemudian Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang tata cara pemeriksaan masuk dan pemberian ITKT, misalnya, ini misalnya judul website atau situs atau berita lah. Pemberian ITKT masuk untuk U-nya kecil, pemegang ITAP yang berada di luar negeri, D-nya kecil, saat tiba di TPI. Misalnya gitu. Ada beberapa situs resmi yang saya lihat ada penggunaan kata di mana dan di antara. Ini rancu. Kita selalu sering melihat kata di mana itu di saya ketika sama mahasiswa selalu menulis kata di mana kayak lagu ya. Hindari penggunaan kata di mana disambung maupun dipisah sebagai kata penghubung, karena di mana itu kata tanya, di mana rumah kamu gitu. Karena ini pengaruh dari terjemahan kata which. Misal, penelitian ini bersifat kuantitatif, di mana data ini salah ya. Misalnya lagi, kantor imigrasi Ngurah Rai adalah UPT pertama di mana WBK WBM diterapkan. Misal, di mana? Gantilah kata itu dengan kata dan, saat, ketika, dalam hal, tempat, dan seterusnya. Karena which itu dalam bahasa Inggris menerangkan tempat, kata penghubung waktu, gitu. Jadi gunakanlah tempat. Misalnya ya, kantor imigrasi Ngurah Rai adalah UPT pertama tempat WBK dan WBBM diterapkan. Misalnya. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan data yang dihasilkan akan berbentuk angka. Misal. Kemudian di selalu ditulis terpisah dengan mana dan antara. Ada 5 jenis izin tinggal. Di antaranya dipisah. ITK, ITAS, ITAP, Intal Diplomatik, dan Intal Dinas. Misal. Dimanapun kau berada, selalu ada jarak di antara kita. Itu selalu dipisah. Kesalahan berikutnya adalah di. Kita selalu sering salah mana di yang disambung dan di yang dipisah. Di yang disambung atau serangkai itu adalah di yang kalau kata kerja. Kalau yang dipisah itu kata benda. Kata keterangan tempat. Tempat ya. Misalnya, cara ngeceknya gampang. Mana nih? Kalau yang kata kerja bisa pakai me. Misalkan dilarang, melarang. Ditulis, menulis. Di sana bisa nggak disambung? Nggak bisa, karena bukan kata kerja. Coba aja ganti ke tambahin me. Di sana, menyana. Di mana, memana. Nggak bisa kan? Gitu. Sama. Untuk kata di yang dipisah untuk menunjukkan tempat, itu kita ubah aja cara ngeceknya. Menjadi ke, misalnya. Dilarang. Dilarang ini kan kata kerja nih. Coba kelarang. Nggak ada. Ini bahasa Betawi ya. Kelarang gue. Kelanggar. Kemudian ditulis, dipisah. Ketulis. Nggak ada. Misalkan di sana, ke sana. Di mana diganti dinya jadi kemana. Dibalik jadi kebalik. Gitu. Jadi cara ngeceknya begitu. Simple. Jadi tidak perlu bingung. Kalau di kata kerja, coba jadi me. Kalau di kata depan, itu dipisah. Kalau tempat, di kantor imigrasi dipisah. Di Indonesia, di Australia dipisah. Berikutnya adalah pun. Saya melihat pun ini juga ada yang disambung, ada yang dipisah, bingung. Pun itu dipisah. Hanya 12 kata
pun yang disambung. Karena pun bermakna juga. Kantor imigrasi pun menerbitkan apa? Kantor imigrasi pun menerima pembayaran biaya beban overstay. Misal. Jadi hanya 12 kata ini yang punnya disambung. Dia tidak bermakna sebagai juga. Adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun. Nah, meskipun, sekalipun, sungguhpun, walaupun. Andaipun, ataupun, dan bagaimanapun, ini belum masuk KBBI. Tapi tetap ya digunakan oleh penutur. Gitu. Pun itu dipisah. Karena dia artinya juga. Nah, kesalahan berikutnya adalah pada. Pada itu diikuti kata benda, kata ganti orang, keterangan waktu. Bukan tempat. Nah, misal ya, kata benda. Misalnya, kata benda. Pada dasarnya. Kata ganti orang, ada padanya. Kata ganti keterangan waktu, pada keesokan harinya, pada hari Minggu. Ingat aja ya, pada hari Minggu. Nah, gitu. Itu waktu. Aku cinta kepadamu pada pandangan pertama. Nah, salah kalau pada itu diikuti kata keterangan tempat. Misalnya, orang asing pada menjadi pengamen. Ini kata kerja malah, pada menjadi. Atau pegawai pada senang. Kata sifat, nggak boleh. Autoget diterapkan di TPI pada kantor imigrasi tertentu. Padanya salah, harusnya di. Karena dia keterangan tempat. Gitu. Ini kesalahan yang saya selalu lihat di media sosial dan bahkan di tulisan ilmiah mahasiswa. TKI pada merasa senang saat pulang kampung. Nah, ini dia. Kesalahan berikutnya akronim, singkatan. Jadi, akronim itu berbeda dengan singkatan. Kalau akronim itu dibaca, enak. Misalnya, Polri, Kitas, Kitab itu akronim. Kalau singkatan dibaca satu-satu. TPI, ITKT, gitu. Itu singkatan, itu bedanya. Nah, bagaimana sih cara nulisnya? Setiap akronim itu ditulis hanya di awal kata tersebut yang huruf kapital, dengan huruf kapital. Misalnya Kitas. Sebenarnya Kitas kitab itu harusnya ditulis huruf kapital hanya di awal kalimat, hanya di awal kata saja. Huruf yang pertamanya saja, Kitas, kitab. Karena dia akronim. Nah, COVID-19 itu oleh WHO mengakui kesalahannya ternyata ditulis huruf besar semua kan, COVID. Harusnya C-nya besar, O kecil, V kecil, I kecil, D kecil. Harusnya seperti itu. Karena bahasa Inggris juga melakukan hal yang sama. Acronym is written only with capital letter in the first letter of a word. Gitu. Kanim, Jakbar, Sumsel, Polri, Rudenim, Kemenkumham. Hanya, ini karena nama lembaga ya. Termasuk nama lembaga maksudnya. Huruf kecil. Nah, kalau dia nama lembaga, akronimnya dibaca BIN, tapi ini adalah perwakilan dari singkatan tersebut, dia huruf besar. BIN, LAN, LIPI. Kenapa Polri nggak huruf besar? Karena dia tidak mewakili huruf-huruf tersebut. Polisi Republik Indonesia, harusnya PRI ya, PRI, misalnya gitu. Nah, disebut Polri. Nah, seperti ini singkatan-singkatan dan akronim. Nah, kita lihat lagi singkatan kependekan. Nah, singkatan itu juga huruf kapital. Misalnya ITK, BVK, VOA, TNI, KBRI, KJRI, KUA, DPR. Ini huruf kapital. Dan inisial nama, huruf pertama atau kata nama gantoran itu ditulis dengan huruf kapital. Misalnya JK, SBY, BCL, tanpa titik. Itu inisial. Nah, ini kesalahan akronim dan singkatan. Saya juga menemukan kesalahan akronim, kesalahan serapan bahasa Belanda yang masih dipakai di sini, yang tidak baku. Saya temukan itu di ya beberapa situs lah, situs pemerintah dan Instagram dan Twitter resmi ya, baik di Direktorat Jenderal Imigrasi maupun di luar lembaga.
Kita sering menyebut legalisir ya. Itu tidak baku. Legalisasi. Konfrontir, konfrontasi. Dominir, jadi harusnya dominasi. Minimalisir, kita harus meminimalisasi. Akomodir, akomodasi. Netralisir, netralisasi. Organisir, organisasi. Politisir, politisasi. Proklamir, proklamasi. Realisir, realisasi. Normalisir, normalisasi. Nah, ini serapan bahasa Belanda yang tidak baku. Karena yang diserap adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Belanda. Seperti ini. Ini adalah kesalahan serapan bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda yang kita serap ke bahasa Indonesia. Nah, kemudian KTSP. Tadi yang saya sudah sebutkan di awal. Memengaruhi. Setiap KTSP, huruf KTSP, itu mengalami pelesapan, peluluhan. Jadi hilang. Memengaruhi, bukan mempengaruhi. Menyosialisasikan, bukan mensosialisasikan. Ini luluh nih, atau lesap nih S-nya. Menyukseskan, bukan mensukseskan. Memosisikan, bukan memposisikan. Mempo. Mengondisikan, bukan mengkondisikan. Dia luluh, KTSP. Kecuali dua, mengkaji dan mengaji. Pusat bahasa rapatnya, dalam rapat di pusat bahasa kita sepakat mengkaji dan mengaji itu berbeda. Ini di luar ya, di luar KTSP. Mengaji itu belajar baca tulisan Arab, membaca Al-Quran, dan agamas. Kalau mengkaji, itu menyelidiki, menelaah, menganalisis ilmiah. Hasilnya, namanya kajian. Hasilnya, saya membawa hasil kajian. Nah, seperti itu. Ini kesalahan-kesalahan. Dan masih banyak lagi kesalahan huruf KTSP yang tidak luluh. Bisa dicek lagi nanti. Lewah. Ini buah. Buah lewah. Buat buka puasa. Bukan. Ini lewah itu lebay. Mubazir. Redundancy. Beberapa situs saya temukan dan takarir saya temukan adalah merupakan. Ini mubazir. Adalah yang merupakan. Merupakannya adalah. Agar supaya. AutoGet ini kita pasang agar supaya memudahkan. Udah agar supaya. Ini harus dihindari. Warga masyarakat. Udah warga masyarakat. Ya kan? Ini sama. Alternatif lain. Alternatif is lain. Another. I find another things. Atau I find alternatives. Kita harus temukan alternatif. Ini merupakan prioritas utama. Prioritas itu utama. Paling utama malah. Berarti prioritas utama-utama. Kalau misalnya, ini kalau misalnya sering kita ucapkan juga, kalau masalah bahasa lisan itu tidak apa-apa. Tapi kalau bahasa tulisan, ragam resmi, situs, atau Instagram, media sosial, sebaiknya dihindari. Kalau misalnya orang asing itu tidak memperpanjang ITK sesudah masa COVID berakhir, apa yang terjadi? Udah kalau misalnya. Pengulangan, udah sangat sekali. Ini nggak perlu dibahas ya, pleonasme apa dan redundancy itu bagaimana. Udah sangat sekali. Apa ya? AutoGet itu sangat canggih sekali loh. AutoGet, misalkan di Instagram ya bahasanya. Halo Mido, AutoGet itu sangat canggih sekali loh misalnya. Udah sangat sekali. Terus ada lagi hanya cuma. Udah pakai hanya cuma atau digabung misalnya. Ia lebih cenderung ke kiri. Ada lebih, ada cenderung. Lebih itu, cenderung itu udah lebih maknanya. Ini sama, kurang lebih. Jadi lebih kurang, nah gitu. Satu aja, lebih atau cenderung. Saya sih lebih cenderung ke, nggak usah. Saya lebih ke, atau saya cenderung, gitu. Saling berseberangan, saling berhadapan. Ini udah, kami berseberangan, itu udah saling. Imbuhan ber itu udah menyatakan saling. Saling berhadapan, saling berdiskusi. Itu udah lebih, nggak boleh. Lewah. Pengulangan. Karena ber itu udah bermakna saling. Nah, kita mau latihan. Kira-kira
siapa yang berani jawab, angkat tangan nih, nanti dapat hadiah dari Pak Yanos. Sukarelawan aja. Kira-kira apa ini bahasa Indonesianya? Sebab situs pemerintah atau Instagram atau apapun itu masih menggunakan kata serapan, tidak menggunakan kata serapan, masih menggunakan langsung bahasa Inggrisnya. Gitu. Sebaiknya kita gunakan bahasa Indonesianya. Untuk ragam resmi ya. Nah, Pak Yanos mungkin kita berikan kepada forum untuk dua arah. Iya. Kira-kira siapa nih yang berani di bulan puasa ini semoga mendapatkan berkah hadiahnya. Kira-kira apa padanan bahasa Indonesianya dari bahasa Inggris tersebut? Ayo silakan. Silakan. Nggak apa-apa, salah. Kita Ini kita latihan sama belajar aja ya. Ya, atau Pak Yanos sendiri atau Fijar mau nyoba duluan, boleh sebagai korban. Silakan langsung unmute terus langsung ngomong aja ya. Dari mana? Mungkin perlu sebut nama dari mana, kali mana gitu ya. Silakan Pak Yanos. Oke, kalau ya mungkin kita coba sama-sama ya. Ini kalau online memang pernah saya dengar daring ya. Terus? Online itu daring ya? Online itu daring. Offline? Offline, luring. Luring. Apa sih? Panjangannya apa sih? Nah, daring itu dalam jaringan. Ya. Luring luar jaringan. Ya, luar jaringan. Tapi ini sudah masuk ke KBBI, Pak ya? Sudah. Ini sudah masuk ke KBBI. Berarti ini bukan akronim ya? Akronim atau kata ini? Kenapa? Daring dan luring ini akronim atau kata? Akronim. Oh, berarti berupa akronim ya, bukan? Berupa akronim ya. Ya. Oke. Database apa? Pusat data. Ada yang tahu? Boleh dijawab, Fijar? Kita latihan. Basis data. Pangkalan data. Pangkalan data ya. Database. Kalau pangkalan kesannya kayak ojek. Pangkalan ojek. Kayak airbase. Kita ngambil dari kayak airbase. Oh ya, pangkalan. Berarti ojek base. Karena airbase itu pangkalan udara ya. Jadi kita pangkalan data. Betul. Kalau pusat data, data center. Oh ya. Website itu laman. Coba lagi. Bukan laman? Bukan. Ada yang tahu? Website bahasa Indonesianya apa? Situs. Oh ya, situs ya. Situs jejaring. Boleh pakai jejaring, boleh tidak ya. Kalau laman itu apa ya? Halaman? Nanti ada nanti. Oh, belum. Scan. Apa kira-kira scan? Pindai. Nah, udah pindah nih. Prototype. Ayo. Apa? Purnarupa. Purwarupa. Ya, Purwarupa. SOP. Nah, ini paling sering nih kita nih. SOP panjangan bahasa Inggrisnya dulu ya. Kita banyak yang salah juga bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya apa? Panjangan dari SOP. Standard Operation Procedure. Standard Operation Procedure. Operating ya. Ya, operating ya, bukan operation dan operasional. Ya, Standard Operating Procedure. Bahasa Indonesianya apa? Kita balik aja. Prosedur proses standar. Proses standar. Nah, prosedur operasional. Nah, stakeholder apa? Stakeholder. Pemangku Pemangku kepentingan. jabatan. Pemangku kepentingan, pemangku jabatan. Betul. Boleh pemangku jabatan. Yang lazim pemangku yang udah tercatat di KBBI itu pemangku kepentingan. Update. Aktual. Ini update sebagai verba ya. Pembaruan.
Memperbarui. Mutakhir. Akhirkan. atau memperbarui. Perbarui. Salah ketik. Saltik. Ya, betul. Disingkat saltik. Ada salting. Kita bikin saltik. Kita singkat aja saltik. Enak. Gadget. Kalau kata orang Sunda ini gadget. Gawai. Ya, gawai. Kenapa gawai? Karena dia bekerja. Pegawai. Jadi pegawai itu orang yang suka main gadget. Overstay tadi saya saran udah Tinggal lajak. tinggal lajak di KBBI ya. Lajak apa lajar? Lajak. Lajak itu apa ya lajak? Lajak itu berlebihan, kelebihan. Bahasa Ya, ini berasal dari kata diambil sesuai dengan kata overacting. Laku lajak. Lajak. Iya. Mana? Overacting itu bahasa Indonesia laku lajak. Nah, ada yang tahu bahasa Indonesianya MRT? Asik ini. Mass Rapid Transport. Ya, itu bahasa Inggrisnya bagus. Mode transportasi massal. Mode transportasi Massal. Masal. terpadu. Massa. Nah, moda raya. Raya. Terpadu. Ya, moda raya terpadu. Ini udah masuk ke KBBI. Jadi sebelum MRT diluncurkan, jadi pihak MRT itu memberikan buku satu guidelines, buku pedoman satu tebel gitu, diberikan kepada pusat bahasa untuk diterjemahkan. Pusing nggak kita? LRT. Ada yang tahu nggak LRT kira-kira? Lintas. Apa ya? Sama. Lintas Raya terpadu. terpadu. ATM. Anjungan Mandiri. Oh, transaksi. Anjungan transaksi mandiri. Anjungan Anjungan. transaksi. Kalau mandiri. Mandiri. Kalau dulu tunai, sekarang kan udah ada yang non tunai. Nah, transaksi. Sosial media Media sosial. atau medsos ya disingkat. Ini bahasa Indonesianya. Copy paste. Salin tempel. Ya, salin tempel. Saling dan tempel. Salin dan tempel atau salin tempel. Salam tempel. Tempel. Title, Alin tahu? Tech career. Tak karir, betul. Tech career. Tak karir pace. Ya. Link. Tautan. Tautan. Page. Aman. Lama. Nah ini Pak Yanos. Oh, page lama nih. Slide. Paling dia. Apa salah? Salin dia. Sorry. Dia siapa? Salin dia disalin. Nah, ini merupakan kata serapan populer saat ini. Jadi silakan diserap, silakan digunakan. Nah, berikutnya diresapi. Berikutnya, nah ini yang seru nih. Mana yang baku? Silakan atau silakan? Kita latihan. Silakan atau silahkan? Silakan. Pakai H atau tidak? Enggak pakai H. Ya, Silakan. benar ini. Kenapa? Sila. Ya, karena asal kata Sila. adalah sila. Dipersilakan atau disilakan. Sila. Teoretis atau teoritis? Teoretis. Ya, Teori. teoretis. Asal katanya theoretical. Oh, Nah ya, ini seru nih. Merubah apa mengubah? mengubah. Merubah apa mengubah? Mengubah. Asal katanya Ubah. bukan Jadi rubah.
Merubah juga ada, menjadi rubah. Merubah ada, tapi dia menjadi rubah. Kemudian, imbauan atau himbauan? Himbauan. Himbauan. Hap, pakai H atau tidak? Nggak pakai H. Pakai H. Ya. Oh, Sama himbauan. seperti apa ya? Mengajak, ajakan. Nah, hijauan. Sekedar atau sekadar? Sekadar. Sadar. Mengingatkan. Sekedar mengingatkan apa sekadar mengingatkan? Sekadar. Ya, Sekadar. sekadar ya. Siapa sekadar? Sadar. Ada ala kadar, bukan ala kedar. Risiko atau resiko? Risiko. Resiko. Risiko. Iya. Risiko. Risiko. Ya, asal katanya Risiko. ris, Gris. Ya. Bahasa Inggris. bahasa Inggrisnya. Nah, ini disambung apa dipisah nih kerjasama? Pisah. Sambung. Sambung. Ayo, dipisah apa disambung? Sambung. 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 Oke ya, Sambung. singkatannya PKS ya. PKS itu apa? Perjanjian kerjasama. Kerjasama. Berarti kerjasama itu Pisah. dipisah. Olahraga disambung apa dipisah? Nah, olahraganya apa? Sambung. Sambung. Sambung ya. Sambung. Sepakat ya, sambung ya. Sambung. Sambung. Karena ada namanya Pekan Olahraga Nasional. Disingkat PON. Kalau dipisah POHR. PON jadinya. Pekan Olahraga. Jadi PON kalau dipisah, Pekan Olahraga Nasional. Salah ya, jangan ya. Iya, kalau dipisah jadinya porn. Iya, nggak boleh. Makanya olahraga itu disambung. Kemudian ke dalam disambung apa dipisah? Ke dalam. Dipisah. Dipisah. Pisah. Pinter. Bu. Betul. Wah, udah pinter-pinter. nih. Pisah. Praktik Pisah. atau praktek? Praktek. Praktek. Praktik. Atau praktek? Praktik. Praktek. Ada lagi? Praktik. Praktik. Jawabannya adalah praktik. Karena Mensesnek namanya praktikno. Karena ada yang namanya praktikum, bukan praktekum. Ini Apotek. yang paling, Kualitas pakai Z, Bu, ya. nah ini yang paling fatal di kita nih. Izin apa Pakai Z. izin? Izin. Izin. Izin ya. Ijazah. Izin. Ijazah Anasrullah. Praktikum pakai praktik. Ijazah juga. Ijazah. Berikutnya, karir apa karier? Pakai Z. Karir. Pembawa. Karir. Karir. Pakai Karir. apa enggak? Nah, Enggak. Nggak pakai. Ya. Santai. bahasa Inggrisnya Nggak atau pakai. enggak apa? Bahasa- Karir nggak pakai. Karir. Nggak pakai. Ini bahasa Inggrisnya ya. Karena dia ada E-nya berarti karier. Bawa. Karier. Kalau karir yang ini karier. Berikutnya, standarisasi atau standardisasi? Standarisasi. Standarisasi. Ya, Pakai D. tuh. Wah, pakai D ya. Standarisasi. Wah, pinter-pinter nih. Mantap. Kemudian, terima kasih dipisah apa disambung? Bisa. Bisa. Terima kasih. Bisa ya. Iya. Karena thank you di Thank you. nggak ada thank you disambung. Random banget. Wali kota. Wali kota dipisah apa disambung nih? Digabung. Sambung. Disambung. Sambung. Sambung. Wali kota itu dipisah. Udah bisa. Iya, betul. Ada beberapa kata yang disambung. Itu hanya sekitar 56, harus dihafali. Kita harus ngapal 56 kata
Sama seperti menghafal verb 1, verb 2, verb 3. Drink, drank, drunk. Eat, ate, eaten. Sleep, slept, slept. Iya. Berikutnya, notulen atau notula? Notula. 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 Notulen. Orangnya notulen. Orangnya namanya apa? Notulis. Tulis orangnya. Tulis. Ya, ini orangnya. Notulis. Nah, barangnya namanya Notula. 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 Betul. Notula itu barangnya, notulis itu orangnya. Tolong buatkan notula, bukan buat notulen. Notulen itu dari bahasa Belanda. Jadi kita nggak mengacu ke Belanda ya. Nah, berikutnya apa ya? Nah, berikutnya ini rekomendasi saya. Ada pertanyaan? Drive-thru, Bang. Oh ya, itu masuk kemana ya? Populer ya? Ada yang tahu nggak bahasa Indonesianya drive-thru? Wah. Yang bisa jawab, ucapkan selamat. Anda bisa jawab. Ayo, ada yang tahu nggak? Apa bahasa Indonesianya drive-thru? Tempat nyetir. Bahasa Indonesia. Depannya L. Lantatur. Sebelahnya A. Lantatur. Ya, benar. Layanan Tanpa turun. turun. Ya. Layanan atau pelayanan, Bang? Sorry. Ini pelayanan tanpa turun. Maaf ya. Pelayanan tanpa turun. Lantatur. Apalagi kira-kira? Daftar cekal, bahasa Inggrisnya apa? Oh, jadi bahasa Inggris yang belajar. Kalian ya. Blacklist. Blacklist ya? Nah, dalam menggunakan bahasa Inggris, kita harus merujuk ke mana nih? Bahasa Inggris Amerika, Australia, apa Inggris British? Ada 3 penggunaan bahasa Inggris di dunia ini dan di akhirat. Ada 3. British, Inggris, dan UK. Nah, daftar cekal itu di Australia memakai MAL, Movement Alert List. Kalau di Indonesia pakainya buat zakat kalau MAL itu. Zakat MAL. Ya, Movement Alert List. Kalau blacklist itu yang pakai itu Amerika. Blacklist. Ini US. Saya kasih aja ya di sini US. Kalau MAL ini Aussie. Aussie. Betul. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sebelum pertanyaan yang sesungguhnya. Alih status, bahasa Inggrisnya apa? Alih status. Change of status atau status change. Ini saya pakai Aussie dan kenapa Aussie? Karena saya di sini ya. Aussie dan US. Pakainya nih. Kasih, Mas Ridwan. Yap. Bedanya bahasa Inggrisnya kalau kasih dengan kabit apa? Kasih itu Kaso. Kasih itu panjangan apa sih? Kepala seksi Kepala ya? seksi. Head of bla bla Section. bla section. Kalau kabit head of bla 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 division. Betul. Kalau kepala divisi? Division. Bisa diulang? Kalau kepala divisi bukan sama juga nggak? Betul. Sama. Kadif itu kan kepala divisi juga. Tapi divisi keimigrasian kan? Iya. Sama. Kanwil apa kanwil? Kanwil kan ada kabit di kanwil dan ada kadif di kanwil. Berarti sama dong? Betul. Sama. Disamakan. Nah, ini Kalau saya kasus punya sebentar, saya punya usul kepada Direktorat Jenderal Imigrasi terutama bagian humas untuk
menstandardisasikan bahasa Inggris jabatan-jabatan ini karena CIQ, Customs Immigration Quarantine, selain pelayanan terhadap orang warga negara Indonesia juga terhadap warga negara asing. Oke. Kasubsi, head of bla 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 subsection. Kapan penggunaan chief sama head? Bedanya? Kalau chief itu dia biasanya operasional. Dia yang teknis, operasional. Biasanya kalau di sini atau di Amerika kecil ya, terlalu kecil ya. Dia pakai kalau dia makanya tergantung fungsinya. Kalau dia operasional, teknis banget, dia operasional, memimpin suatu tempat yang teknis, yang misalnya kayak di TPI, dia pakainya chief. Tapi dia administratif, dia pakainya head. Ini secara pelayanan publik ya di pemerintahan. Tapi secara bahasa keduanya sama, sinonim. Tapi secara fungsi dalam public administration dia berbeda secara fungsi. Chief Executive Officer, beda. Boleh ditanyakan langsung di sini? Apapun yang jadi kendala, jadi konsultasi ya. Ya. Jadi mungkin ada tambahan informasi, boleh Pak Ridwan ya? Iya, ya. Kita di Direktorat Jenderal Imigrasi sudah membuat terjemahan resmi pemerintah untuk Undang-Undang Keimigrasian. Untuk cekal, karena kita punya 2 daftar nih, daftar cegah dan daftar tangkal. Dalam undang-undang kita sudah kita bagi 2. Untuk pencegahan itu exit ban list. Kalau untuk penangkalan entry ban list. Ya. Itu yang saran dari kita untuk digunakan di dalam bahasa Inggris. Betul. Kemudian yang kedua untuk nomenklatur dalam bahasa Inggris, Pak Ridwan juga sebenarnya udah terlibat langsung nih diskusi dengan kita. Jadi informasinya rekan-rekan semuanya se-Indonesia, kami sudah membuat daftar terjemahan bahasa Inggris lengkap dari Direktorat Jenderal sampai rudenim, sampai ke kasubsi itu lengkap semua. Nama jabatan dan pejabatnya, panggilan untuk jabatannya, nomenklatur dan titulatur. Itu sudah disampaikan ke P2L di Direktorat Jenderal. Cuma pertimbangan P2L waktu itu karena kita mau ada perubahan susunan nomenklatur, jadi ditunda dulu. Tapi sudah disiapkan sebenarnya. Nah, kalau misalnya memungkinkan, mungkin saya bisa share di blognya Pak Ridwan aja mungkin ya. Tapi itu informal jadinya. Iya, informal. Jangan. Ya, silakan lanjut. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan atau ya kita saling berbagi aja di sini ya. Berbagi keindahan. Mohon izin, Bang Ridwan. Silakan, Pak Alan. Ya, mengenai penerjemahan itu. Penerjemahan ya, bukan penerjemahan. Ya, mengenai nomenklatur, seperti misalkan ada frase Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat. Ya. Mungkin kalau di internal kita, di organisasi kita, mungkin kita mempunyai istilah tersebut. Tetapi ketika kita menerjemahkan frasa tersebut, bagaimana sebaiknya? Karena mungkin kalau orang asing khususnya, mereka mungkin nggak perlu tahu kantor imigrasi Jakarta Barat itu khusus atau tidak, non-TPI atau tidak, gitu. Jadi gimana baiknya? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ada 2 penerjemahan yang dapat digunakan untuk inward looking atau internal atau eksternal ya, outward looking. Yang internal bisa diterjemahkan secara word per word. Misalnya head of ya, ini saya langsung kantor imigrasinya aja ya atau kepalanya.
Immigration Office kelas 1 khusus misalnya. Tangerang bukan kelas 1 khusus ya? Jakarta Yang Barat. kelas 1 khusus Jakarta Barat ya, maaf. Misal Immigration Office itu bisa word per word, langsung aja. Kelas. Nah, sebenarnya 1 itu harusnya menggunakan seperti ini lambangnya. Bukan 1 ini, atau 2, atau 3. Sebelum menerjemahkan ya. Jadi, apa sih arti 1 ini? Ke 1. Sama dengan ke 1. 2 ini, dia urutan. Ke 3. Terus ke 2. Maaf. Ke 2. 3, berarti ke 3, ke 3. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Sebenarnya nomenklatur 3 ini dengan Romawi seperti ini maksudnya apa? Ya. Apakah itu urutan? Karena ke 1 itu urutan. Jadi misalnya dipakainya seperti ini ya. Biasa di kampus ya, dis natalis X V misalnya. Atau ke-15 ini ya. Nah, seperti ini. Nah, apakah kantor imigrasi ini sebagai urutan yang dibukanya ke sekian, atau menunjukkan hanya kelas saja, atau hanya menunjukkan jenjang saja? Kalau saran saya sebaiknya pakai yang bilangan nominal, bukan ordinal. Saran ini dari saya. Nah, untuk penerjemahannya saya langsung. Nah, TPI bahasa Inggrisnya apa? Pak Yanos yang udah dibakukan? Checkpoint. Checkpoint ya. Nah, saya sebenarnya kurang sependapat dengan penerjemahan TPI itu checkpoint. Di spesial di imigrasi itu peraturannya mengacu pada ICAO Annex 9 yang terbaru adalah 2017 about facilitation. Nah, rujuk aja ke sini semuanya untuk bahasa Inggrisnya. Kalau di ICAO, TPI itu untuk immigration border control. Ini untuk di ICAO ya. Atau cukup border control karena dia CIQ, tapi ada immigration-nya ditambahin immigration border control. Nah, saran saya, non itu juga bahasa Inggris, bisa seperti ini. Jakarta Barat, West Jakarta. Misal, seperti itu Pak Lalan. Jadi bisa non border control langsung. Gitu. Ini saran penerjemahan internal. Nah, untuk eksternal mudah. Selesai. West Jakarta Immigration Office. Sama kayak di sini, Sydney Office misalkan. Misalnya. Atau Tax Office misalnya. Karena di Australia nggak ada kantor imigrasi. Nah, mungkin demikian Pak Lalan. Mas Lalan. Seperti ini. Jadi, pandangan internal dan eksternal. Kalau untuk eksternal, sebaiknya cukup kantor imigrasi diterjemahkan dengan Immigration Office, dan untuk West Jakarta, tempat Jakarta Barat, West Jakarta, selesai. West Jakarta Immigration Office, Tangerang Immigration Office, selesai. Itu untuk eksternal. Tapi kan kita kebanyakan menggunakan untuk eksternal ya, penggunaan bahasa Inggris ini ya. Muncul di website, situs resmi, IG, medsos. Saran saya pakai yang eksternal. Karena mereka pikir, we don't care. We just care about your izin tinggal, visa, paspor, TPI. Apa nih yang harus saya kerjakan? Kan gitu kan?
Demikian, Mas Alan. Ya, untuk rekan-rekan yang lain mungkin satu pertanyaan karena waktu Indonesia Barat sudah 11:37 menit. Oh, saatnya buka puasa ya di sini. Menjelang zuhur. Oh, menjelang zuhur. Mohon maaf nih. Halo, selamat siang. Ya, silakan Pak. Oh ya. Sekalian aja dituliskan buat teman-teman untuk rumah detensi imigrasi. Jadi dalam bahasa Inggrisnya sekalian. Oh ya. Rumah detensi imigrasi sekalian pusatnya juga. Rumah detensi imigrasi itu bahasa Inggrisnya adalah Immigration Detention Center. Kita pakainya center atau center. Kita mau pakai Inggris US atau UK. Nah, di laptop saya dimerahin nih center dari Amerika UK. Nah, mohon izin kita terjemahkan rumah itu jadi center. Ya. Karena sesuai dengan IMO itu laut. IOM. Di IOM pakainya center. Kalau ruang detensi imigrasi, kita cukup menggunakan Immigration Detention Room. Demikian, Pak. Narasumber sekalian aja, kalau rumah detensi imigrasi pusat. Ya. Rumah detensi imigrasi pusat itu menjadi Immigration Detention Center Headquarter atau HQ. Pak Ridwan. Penempatannya, ya gimana Pak? Iya, kebetulan yang sudah kita buat kemarin, karena memang ada khawatirnya kan kita lewat di center itu ya. Lewat, ya betul. Pusat. Nah, betul. Nah, kalau di kita kemarin diskusikan main Immigration Detention Center. Jadi mainnya di depan itu bagaimana? Betul. Makanya ini ada dua pandangan. Kalau di dalam IOM atau di Australia sendiri, penyebutannya dia pakai headquarter. Jadi ini kan ada dua nih. Yeah. Center atau headquarter. Nah, ini kan double nih, ya kan? Nah, kalau di Indonesia kita tetap pakai senternya karena tidak boleh menghilangkan ciri khas kita yaitu rumah. Jadi center. Headquarter ini adalah menunjukkan kelasnya. Jadi pandangan saya untuk merujuk kepada internasional convention atau agreement, kita pakainya Immigration Detention Center Headquarter atau HQ. Tetap kata per kata. Kalau di depannya pakai main, misalnya, tadi gimana Pak Yanus? Main? Ya, main Immigration Detention Center. Detention Center. Nah, main itu dia bukan sebuah nama diri. Jadi tidak bisa dinamakan, tidak bisa menjadi nama diri. Misalnya tidak bisa menjadi sebuah nama lembaga. Tidak lazim menjadi sebuah nama lembaga. Main itu artinya kan utama ya. Utama ya. Biasanya main sentence. Biasanya dalam ini kan, dalam kalimat ini kalimat utama gitu, main sentence ya kan. Biasanya begitu. Kalau menurut pandangan dari bahasa dan menurut IOM dan International Convention, dia pakainya headquarter. Tapi main ini menurut bahasa adalah utama, tidak bisa menjadi ini. Berarti ada yang bukan main, ada yang sub. Gitu. Sentence misalnya ada main sentence, ada supporting sentence. Nah, seperti ini kalau pandangan saya. Kalau untuk yang internasional kita pakainya headquarter. HQ bilangnya. Immigration Detention Center HQ. Demikian Pak Yanus. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Mohon izin Pak Yanus, boleh bertanya lagi? Ya. Ya, jadi mohon izin Pak Yanus. Oh ya, Mas Alan silakan. Ya, bulan kemarin kami di Jakarta. Agak terputus. Agak terputus ya.
Bisa diulangi? Silakan Mas Lalan. Mas Lalan? Mohon izin. Mas Lalan nampaknya putus-putus ya suaranya. Jadi penetapan pegawai samarangan hasil kalau kita dalam definisi satu berdasarkan parameter. Oh ya, sebentar Pak. Ya, silakan Pak Ismoyo. Pak Ismoyo mohon izin. Silakan. Mohon izin Bapak, saya Tony Namora Pak. Oh ya, sebentar Pak Ismoyo dulu, nanti kita lanjutkan ke Mas Lalan. Saya serahkan pada teman analis keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi Pusat yang kebetulan berlatar belakang sastra Inggris, jadi mungkin bisa memberikan pendapat. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Izin Bapak, untuk secara strukturisasi rumah detensi imigrasi itu ada 2 klaster. Ada rumah detensi imigrasi daerah, dan juga ada pusatnya rumah detensi imigrasi, yaitu yang berada di Tanjung Pinang. Bagaimana jika kita memiliki kesepakatan untuk rumah detensi imigrasi yang di luar pusat, itu Immigration Detention House, yang untuk pusatnya kita sebutkan dengan Immigration Detention Center. Karena kalau saya pernah belajar dalam penerjemahan, ada yang disebut dengan local wisdom, yang tentunya juga kita dalam penerjemahan juga ada kesepakatan bersama. Jika memang sudah ada kesepakatan bersama untuk nasional, maka itu dapat dijadikan parameter untuk keseluruhan seperti itu. Izin. Ya. Jadi bahasa Inggrisnya apa untuk rumah detensi imigrasi dan rumah detensi imigrasi pusat? Kalau untuk sementara ini kan kita ada 2 klaster rumah detensi imigrasi, Bapak. Ya. Ada rumah detensi imigrasi daerah dan juga ada rumah detensi imigrasi pusat. Ya. Nah, untuk rumah detensi imigrasi bagaimana yang daerah, bagaimana jika kita memiliki kesepakatan Immigration Detention House. Kemudian untuk pusatnya baru kita menggunakan Immigration Detention Center untuk sementara jika memang belum ada pengklasifikasian lebih lanjut seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih informasinya, masukannya. Kita serahkan ke Pak Yanos ya. Oh ya, jadi memang karena belum selesai di P2L, mungkin masih menunggu. Ya, ini sebagai masukan bisa kita pertimbangkan sama-sama karena memang belum fix, belum resmi sebagai surat edaran atau Permenkumham. Ini bisa jadi masukan. Terima kasih. Boleh. Kemudian berikutnya Pak Lalan mungkin. Ya, mohon izin Pak Yanos. Jadi kemarin kami menerjemahkan maklumat pelayanan untuk ditempatkan di ruang status SKIM. Kami menerjemahkan, tanya sana sini, tanya Bang Ridwan, termasuk teman-teman native speaker di Australia, kira-kira hasil terjemahan kami cocok nggak, berterima atau tidak. Pertanyaan saya sih, Pak Yanos izin, kalau di direktorat, kalau kita ada penerjemahan di kantor, kita bertanya kepada siapa, mengingat kami di UPT-UPT itu sedang mempersiapkan fasilitas-fasilitas untuk mendukung WBK dan WBBM. Jadi mungkin teman-teman di UPT sangat membutuhkan bantuan dalam hal penerjemahan. Terima kasih. Ya. Jadi untuk penerjemahan di UPT-UPT memang belum sepenuhnya kita fasilitasi dari pusat karena kita memang tidak tahu ini keperluannya untuk apa. Tapi yang pasti yang pertama, Undang-Undang Keimigrasian sudah punya terjemahan resmi negara. Itu yang sudah sah dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, itu sudah sah sebagai terjemahan resmi negara yang sudah bisa diunduh di situs imigrasi. Ini saya pakai bahasa Indonesia. Di website imigrasi sudah ada di situ. Silakan diambil jargon-jargon yang ada di situ. Itu sudah merupakan standar baku dari kita terjemahan ke bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, silakan digunakan juga publikasi-publikasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi istilah-istilah yang kita sudah gunakan di media sosial dan di situs kita, silakan diadaptasikan ke tempat masing-masing untuk versi terjemahannya. Kemudian jika memang ada, kita juga sebenarnya butuh banyak masukan dari daerah-daerah. Kita di pusat ini kan tidak tahu apa-apa nih ceritanya. Pelayanan di terdepannya itu di daerah.
Jadi kalau memang dibutuhkan, silakan disampaikan saja ke Tikim, mungkin di grup Tikim biar lebih cepat. Tapi kalau mau secara formal bisa melalui surat resmi. Tapi kalau memang butuhnya cepat besok sudah harus bisa ya silakan disampaikan aja via, saya tahu ada grup Tikim ya yang dikelola di Humas Imigrasi, bisa disampaikan di situ, nanti ya mungkin dari situ bisa keluar produk-produk surat edaran dari Humas gitu. Jadi biar supaya lebih cepat saja, kalau memang ada yang dibutuhkan untuk terjemahannya, karena apa? Ini untuk keseragaman kita juga. Jadi integritas kita sebagai instansi imigrasi di pusat dan daerah itu seragam semua. Itu tujuannya sebenarnya. Itu. Nah, terkait penerjemahan nomenklatur dan istilah, memang selama ini masih banyak pertanyaan ke Humas. Untuk kepala ini terjemahannya apa, kasih ini divisi bedanya apa, kabak dan kabit. Nah, kabak dan kabit itu levelnya sama eselon 3, bagaimana cara membedakannya. Nah, itu sudah kita buatkan semua sebenarnya. Cuma memang belum dipublikasikan ya karena ada masalah internal, tapi nanti saya coba untuk tindak lanjuti juga ke P2L, mungkin daripada kita menunggu-nunggu seperti ini, peraturan baru juga tidak keluar kan, karena peralihan pengurangan struktural pertimbangan waktu itu ya. Struktural banyak mau dihapus, jadi dianggap tidak perlu penerjemahan seperti ini. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya dari pengurangan struktural eselon 4 ke bawah. Jadi mungkin masih valid lah kalau itu kita pakai ke depan. Silakan Pak Ridwan, masih ada yang mau dijawab? Ya, saya sepakat sebaiknya ditanggapi atau direspon dengan cepat oleh bagian Humas ya. Oke. Untuk merumuskan dan menyosialisasikan. Saya siap bantu, Pak. Menyosialisasikan. Saya siap membantu. Betul. Jadi Pak Ridwan sebagai informasi jadi konsultan kita di Humas dalam dalam penerjemahan. Editor semuanya. Pak Ridwan, karena di Humas sendiri memang belum ada yang sampai level pakar seperti Pak Ridwan. Oh, tidak. Tetap kita butuh orang-orang. Jadi buat teman-teman semua, tidak terbatas pada Tikim atau siapapun yang punya sumber daya manusia yang mumpuni di tempat masing-masing. Mari kita berikan yang terbaik untuk imigrasi. Silakan. Kami ini di Humas terbuka. Mau via jaringan pribadi, japri langsung via WhatsApp pun kita tanggapi. Jadi jangan sampai ada sekat-sekat yang membatasi kita sehingga menghambat kegiatan di daerah. Tapi dari sisi kehumasan aja nih ya, terutama penerjemahan. Ya. Mungkin karena waktu juga sudah hampir 2 jam kita, mungkin Pak Ridwan ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Terima kasih. Ini terakhir, saya punya rekomendasi. Pulang pergi ya. Rekomendasi untuk ke depan. Mana saya lapor juga ke Kanwil di bagian kepegawaian itu. Ini gimana? Yang pertama, rekomendasi silakan Pak Ridwan. Yang pertama adalah rekomendasi yang pertama adalah penulisan berita informasi di situs. Saran saya untuk berita atau situs, cantumkan nama penulis, editor, tanggal, tahun, dan terakhir diperbarui. Ini penting karena ketika seorang ini dapat dipertanggungjawabkan, kedua bagi para penulis atau peneliti atau lembaga lain, jadi masuk ke dalam bibliografi atau daftar pustaka itu jelas. Ada namanya, ada editornya, ada tanggalnya, ada URL-nya. Itu sangat membantu bagi kami penulis atau peneliti. Jadi bagi para pengelola atau penulis berita, tolong ditulis nama penulisnya, editor, tanggal tahun ditulis, dan terakhir diperbarui. Itu sangat penting. Karena situs-situs sekarang yang saya lihat, ada yang tidak memakai siapa yang menulis, siapa yang mengedit, tanggal berapa dibikinnya. Kemudian gunakan bahasa yang efektif, singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, jelas, informatif, dan mudah dimengerti masyarakat. Dan saran ketiga, gunakan kalimat SPOK, kalimat aktif. Selalu gunakan kalimat aktif. Terus yang keempat,
gunakan kata kami untuk mewakili instansi pemerintah, dan gunakan kata bapak atau ibu atau kak untuk publik. Dilihat target readernya. Rekomendasi saya dalam bahasa Inggris, gunakan we, our atau us atau ours untuk instansi, dan you, your, yours untuk publik. Karena bahasa Inggris tidak mengenal yang namanya usia ya. Dia langsung aja, mau tua mau muda, dia you, langsung. You will be misalkan your ya. Your ITKT masuk will be granted your, atau you will be granted izin ITKT automatically misalnya. Langsung you. Jadi kan satu rujukan misalnya, kiblat bahasa Inggrisnya US, UK atau Australia. Saya rasa demikian cukup Pak Janos. Itu rekomendasi saya yang di sesi kedua ini. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih banyak Pak Ridwan yang telah meluangkan waktunya sebagai narasumber kita hari ini, dan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, termasuk untuk saya pribadi. Kami di Direktorat Jenderal memang masih banyak sekali kekurangan yang harus kita perbaiki, dan ini bisa kita perbaiki sama-sama dengan bantuan rekan-rekan di daerah, karena kami di pusat juga tidak banyak memahami permasalahan-permasalahan di daerah. Jadi untuk saling komunikasi mungkin bisa melakukan melalui saluran yang sudah ada, ya WhatsApp grup di Tikim, kalau sudah ada, itu bisa lebih cepat kita komunikasi. Kemudian dan mungkin kedepannya acara kegiatan seperti ini bisa tetap kita lanjutkan, terutama untuk perbaikan-perbaikan di bidang kehumasan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih Pak Ridwan, Pak Kakanim, Bapak, semuanya. mohon izin semuanya Pak Kakanim.